Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pembahasan soal-soal pembahasan di bagaimana kalian persiapan ujian tengah semester. Di mana di nomor 1 ini saya membahas tentang pola bilangan, mencari dua suku. Misalnya ada 3, 4, terus 6, terus 9. Nah, yang ditanya adalah dua suku selanjutnya. Nah, ketika ada soal seperti itu, ya, berarti kita harus menyelesaikan dengan perpisah ini perbedaannya. 3, 4, 6, 9. Ini berarti kan plus 1, plus 2, plus 3. Otomatis dua suku selanjutnya berapa? Karena ini selisih 1, ini otomatis plus 1 juga. Jadinya plus 4. Ini plus 1 juga, berarti plus 5. 9 tambah 4, 13. 13 tambah 5, 18. Ya. Oke. Di selanjutnya ada latihan soal tentang pola persegi, kita lihat misalnya ada berapa ya? 3, terus 6, 12, dan seterusnya. Ditanya suku ke-9. Berarti ini kan bisa nih. 1 kali 3, 2 kali 3. Ini misalnya 8. Ini misalnya 15, Ya. Berarti bisa kita tulis kalau suku ke-9, ini kan berarti selisih 2 ya. Berarti kalau suku ke-9 itu berarti 9 selisih 2 ya. 11. Nah, selanjutnya ya. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga misalnya ada angka 2, 6, 12. Yang ditanya terus suku ke-9 lagi. Berarti ini 1 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 4. Karena selisih 1 ya. Berarti U9 selisih 1. 9 kali 10. Oke. Lanjut ya. Nah, yang keempat. Ketika pola ganjil. Ya. Ada 1, 3, 5. Yang ditanya adalah suku ke-201. Nah, dasarnya kan ganjil tuh rumusnya adalah 2n-1. Ini tinggal kamu masukin aja. Kalau misalnya ditanya suku ke-200 berarti U200 sama dengan 2 kali 200 dikurang 1. Jadi sama dengan 399. Lanjut? Lanjut dong. Selanjutnya. Yang ke-5. Ada namanya pola genap. Ya. Ada namanya pola genap. Ketika pola genap itu kan dimulai dari 2, 4, 6, dan seterusnya. Ditanya itu adalah suku ke-100. Berarti UN sama dengan 2N, rumus dasarnya. Berarti kalau pola ke-100, U100 sama dengan 2 kali 100. Ya. Ada pertanyaan? Bisa di kolom komentar ya. Selanjutnya, di nomor 6. Ketika bioskop, baris pertamanya itu misalnya 20. Beda tiap baris.
itu misalnya 5. Yang ditanya adalah baris ke 8. Ya. Nah, berarti A-nya itu 20, B-nya itu 5, N-nya itu 8. Kita pakai rumus ANIP. Ya. Berarti bisa kita tulis U8 sama dengan awalnya 20, 8 min 1 kali 5. Berarti 20 tambah 9 kali 5. Jadinya 60. Ada pertanyaan? Seharusnya nggak ada ya. Karena ini masih mudah lah kalau kamu hafal rumusnya. Ya, tetap semangat dan jangan menyerah. Lanjut di nomor 7. Nah, di nomor 7 itu ketika pola genap 3 bilangan berurutan 3 bilangan berurutan berjumlah misalnya berapa ya? 306 misalnya. 3 bilangan itu adalah, nah, ada rumusnya. A plus 2, A plus 4 sama dengan 306. Ini jumlahin ya. Berarti 3A tambah 6 sama dengan 306. Kita pindahin. 306 dikurang 6. Berarti 300 bagi 3. Nah, bilangan pertamanya 100. Kan A plus 2, A plus 4. Berarti 100, 100 tambah 2, 100 tambah 4. Ya. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Nah, selanjutnya ke 8. Ada namanya pola ganjil. 3 bilangan berurutan itu, misalnya 3 bilangan berurutan jumlahnya itu misalnya berapa ya? Ayo, berapa? Misalnya 93 deh. Berarti yang ditanya 3 bilangan itu. Nah, berarti 3 bilangan itu adalah A plus 2, A plus 4. Berarti ini tambahin ya. Akan menghasilkan 93. Sama sih kayak tadi. Kan ada 3. 3A tambah 6 sama dengan 93. Geser ya, 93 kurang 6. Berarti 93 kurang 6 itu adalah 87 dibagi 3. Berapa 87 bagi 3? Ayo, ada yang tahu sebelum saya jawab? Berapa? Ya, 29. Jadi karena bilangannya selisihnya berarti kan A plus 2, A plus 4. Berarti 29, 31, 3. Ya. Oke. Lanjut. Nomor 9. Ya. Nah, di sini ada U3. Di sini ada U7. Ya. Nah, yang ditanya adalah jumlah 10 suku. Nah, berarti kalau begini gimana sih? Berarti kita masukin nih U3. A plus 2B sama dengan 14. U7 ya. A plus 6B sama dengan 26. Kita eliminasi nih.
min 4B min 12. Nah, setelah 3 berarti masukin lagi. Masukin ya. A sama dengan 14 min 6. Ya. Berarti UN sama dengan ANIP. Oh iya, ditanya kalau sudah rumusnya SN, lupa. SN sama dengan N per 2, 2A, N-1B. Dimasuk ya. 10 per 2, A-nya ganti. 10 kurang 1, B-nya. Berarti 5, 16, 9 kali 3. Berarti 9 kali 3 itu 27. Berarti 43. Berarti 215. Hah, mudah sekali ya. Iyalah. Harus banyak belajar, harus semangat. Lanjut. Di nomor 10. Ketika misalnya 3,5,7 dan ditanya suku ke 20. Berarti awalnya 3. Ini 5 ya. Bedanya 5 kurang 3. Suku ke 20 berarti N. Berarti UN sama dengan ANIP. Berarti U20 sama dengan 3 plus 20 min 1 kali 2. Berarti 3 plus 19 kali 2. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Good. Oke, lanjut lagi. Di materi selanjutnya. Nomor 11 ya. Ketika ada bilangan seperti ini. Dia nggak lurus. Ini misalnya min 2. Ini 1. Ini 3. Ini 4. Ini min 7 misalnya. A. B. 1. C. Berarti kalau bicara nomor 11 ya. Kalau bicara titik A. Ingat ya, ini sumbu X. Sumbu Y. Ya. Berarti XY dulu. Berarti X-nya dulu ya. 4, min 7. Titik B 4,3. Titik C min 2,1. Lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Nomor 12. Ada namanya absis titik A. Nah, tadi titik A-nya ada di mana? Kalau misalnya A-nya itu ada di 4,5 misalnya ya. Berarti absisnya ini absis. Absisnya adalah 4. Karena yang ini ordinat. Yang 13, kalau ordinatnya itu titik C-nya itu adalah berapa ya? Min 6, min 2. Nah, tadi ini absis. Yang ini adalah ordinat. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Berarti ordinatnya adalah min 2. Lanjutnya. Kita lanjutin lagi. Nah, ketika misalnya titik saya ulang. Misalnya sini min 2, 4. Min. Ini titik A-nya di sini.
Nah, ini kuadran 1, kuadran 2, 3. Berarti titik A ada di kuadran 1. Titik B ada di kuadran 2. Titik C ada di kuadran 3. Titik D ada di kuadran 4. Ya. Nah, selanjutnya lagi. Hapus ya. Selanjutnya lagi kalau misalnya nomor 15 sekarang. Kalau misalnya A-nya itu ada di min 6. Nah, berarti misalnya di sini A-nya berarti kan min 6,5. Titik A ya. Berarti kalau bicara jarak sumbu X dan jarak sumbu Y, jarak sumbu X itu dianggap lihat Y. Jarak sumbu Y dilihat X. Nah, berarti jarak sumbu X-nya adalah 5 satuan. Jarak sumbu Y-nya adalah 6 satuan. Oke, fine. Fine. Lanjut. Lanjut ya. Di nomor 16. Oke. Kalau misalnya A-nya itu 4,3. B-nya itu 5,-1. Jarak A terhadap B. Berarti tinggal A dikurang B. Berarti 4,3 dikurang 5,-1. 4 kurang 5 ya. Min 1, 4. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Nah, di soal nomor 17 sama juga kayak tadi. Jika B-nya itu min 6,4, terus C-nya itu min 8,-3, jarak B terhadap C. Berarti tinggal B dikurang C atau min 6,4 dikurang min 8,-3. Berarti kalau dikurang tuh berapa jadinya? Berarti min 6 dikurang min 8. Ya. Berarti 2,7. Ya. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Nah, selanjutnya di nomor 18 ya. Mana ya gambarnya? Kalau sejajar sumbu X berarti gini. Nah, ini sejajar sumbu X. Ya. Nah, kalau 19 kalau ditanya sejajar sumbu Y, berarti dia gambarnya gini. Nah, sumbu Y. Ya. Ada pertanyaan? Selanjutnya kalau dia bentuknya A dan B sejajar, tapi dia nggak tegak lurus. Tapi tidak tegak lurus sumbu X dan sumbu Y. Berarti gini.
Berarti X, Y. Jadi gini, dia sejajar. AB-nya sejajar, tapi dia tidak tegak lurus. Ya. Oke, lanjut ya. Nomor 21. Dulu, mouse hilang. Nah, di 21, ketika ada misalnya gini. Apa lagi ya? Nah, kalau ada bentuk seperti ini, relasi apa ini? Nah, kita ngeliatnya kan 2 sama 1. Itu sama aja 1, 2. Terus berarti 2, 4. Kalau kita pahami ini adalah 2. Berarti relasinya adalah 2 kali dari. Ya. Lanjut ya. Nomor selanjutnya. Kalau dia bentuknya begini. Manakah yang apa? Contoh fungsi. Contoh fungsi itu sebenarnya banyak. Misalnya gini. Nah, ini fungsi ya. Yang dilihat fokusnya sebelah kiri aja. Fokusnya sebelah kiri. Kirinya semua berpasangan dan pasangannya hanya 1. Ya. Ini fungsi. Ya. Atau mungkin yang kayak gini juga sama. Miring-miring nggak apa-apa. Yang penting 1 aja pasangannya. Ya. Lanjut. Nah, lanjut ya. Oke. Nomor 23. Tadi ada gangguan sedikit. Fungsi. Nah, fungsi kalau kita bisa lihat contoh yang lain adalah, nah, ini kenapa fungsi? Lihat sebelah kirinya berbeda semua. Kalau misalnya gini, ini fungsi karena yang dilihat sebelah kiri. Ya. Walaupun dia, yang penting sebelah kirinya, mau dia angkanya itu kalau dia beda aman. Ya. Lanjut ya. Nomor 24. Nah, A, B, C, D. Nah, yang namanya domain itu adalah yang sebelah kiri. Jadi domainnya adalah A, B, C, D. Yang ini adalah kodomain. Yang garis ini adalah yang terhubung di kodomainnya adalah range. Lanjutnya ya. Di nomor 25. Nah, ini adalah domain. A, B, C, D-nya nggak ada, sorry. Nah, ini kodomain. Ya. Ada pertanyaan?
Lanjut ya. Nah, selanjutnya di nomor 26, kalau misalnya A-nya ada A, B, C. Di B-nya ada 1, 2, 3, 4. Ini berarti ada 3, ini ada 4. Kalau pemetaan A ke B, berarti B pangkat A. Berarti 4 pangkat 3. 4 kali 4 kali 4. Nah, kalau ini B ke A, berarti sama dengan A pangkat B. Berarti 3 pangkat 4. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Berarti 81. Ya. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Nah, di soal nomor 27. Bentar. Di soal nomor 27 ketika fx-nya 3x plus 5, ketika misalnya A-nya 4, 6, 8. Tinggal diganti aja ya. F4 berarti 3 kali 4 tambah 5. 12 tambah 5 sama dengan 17. F6. 3 kali 6 tambah 5 sama dengan 23. F8 sama dengan 3 kali 8 tambah 5. Ya. Oke. Nah, selanjutnya di nomor 28 sama pun juga sama caranya. Ketika sama kayak tadi ya, ketika fx-nya itu min 3x plus 2. Domainnya itu misalnya min 2, min 1, 0. Berarti sama kayak tadi ya. Tinggal dimasukin aja. Nggak susah kok. Kalau kita mau belajar mah nggak susah. Berarti 6 tambah 2. Berarti F min 1 min 3 kali min 1 tambah 2. Terus kalau F-nya 0, nah berarti 2 ya. Nah berarti kalau dibikin himpunannya adalah 8, 5, 2. Oke. Lanjut. Di nomor selanjutnya 29 pun sama. Ketika kita load rumus aja deh supaya lebih ngerti lagi. X plus 2. Kalau misalnya 1, 2, 3 berarti tinggal dimasukin ya. Berarti 1 tambah 2. Sekarang F2 nya 2 tambah 2. F3 nya 3 tambah 2. Berarti 3, 4, 5 ya. Selanjutnya yang terakhir ada namanya korespondensi satu-satu. Nah, korespondensi satu-satu itu contohnya dia harus semuanya satu-satu, nggak boleh ada yang sama. Semua itu berlaku semua. Misalnya gimana sih? A1, B2, kirinya beda, kanannya juga beda. Nggak boleh sama. Ya. Lagi misalnya A5, B4, C4. Jadi semuanya berbeda dan nggak ada yang sama. Ya. Oke. Jadi pertemuan pembelajaran matematika buat ujian, buat latihan cukup.
Dari saya, kalau ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.